Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua, Ferau. Nih guys, gua mau cerita dengan pengalaman gua sendiri ya, bukan dengan pengalaman orang lain atau siapapun. Ini real pengalaman gua sendiri. Nah, bagi orang ya, siapapun itu, bukan gua aja pastinya ya, pasti semua orang yang baru nikah itu pasti pengen punya momongan ya kan. Nah, gua tuh juga gitu kan sama suami, pengen punya momongan, dan akhirnya Allah tuh ngasih gitu momongan. Aku tuh seneng banget. Terlambat haid itu selama 1 minggu. Aku selama 1 minggu itu langsung tes pack dan hasilnya itu positif garis 2. Dan aku tuh senang banget, campur bahagia. Terus aku juga gini, serius ini garis 2 gitu. Akhirnya aku beli lagi tuh tes pack saking bahagianya dan untuk memastikannya juga gitu. Dan akhirnya suamiku tuh belikan aku tes pack lagi, dan betul garis 2. Ya Allah, seneng banget itu, sujud syukur. Mual, muntah, nggak mau makan. Jadi pas hamil 1 bulan itu nggak mau makan gitu, tapi pas hamil kedua bulan itu masya Allah pengen makan semua, rasanya pengen dimakan gitu, lapar aja. Nah, waktu hamil kedua bulan itu aku nggak ngerasain mual dan muntah lagi, tapi pengen makan. Dan ibu hamil yang 1 bulan itu pasti mengalami mual dan muntah, tapi tidak semua ya. Ada juga ibu hamil itu yang tidak merasakan apapun, yaitu bisa dibilang dengan hamil kebo. Kalau hamil kebo itu tidak merasakan apapun, ya fun-fun aja gitu, enak-enak aja. Tidak berbahaya juga sih, tergantung sama ibu hamilnya ya, cara memastikan dengan USG. Dan jadi pas hamil 1 bulan itu aku mengalami mual, muntah, sakit pinggang, pusing, badan terasa kayak sakit gitu semua, kayak masuk angin. Pokoknya itu pengen tiduran aja gitu. Pokoknya aduh, serba salah deh. Mau tidur pun miring ke kiri salah, miring ke kanan salah, gak enak gitu rasanya. Terus mau marah-marah juga, iya mau marah-marah, suami tuh habis gua marahin. Terus waktu yang hamil 2 bulan itu gue tidak terasa apapun gitu, mual udah nggak ada lagi, muntah juga enggak, tapi makan semua mau, nggak ada kenyangnya gitu. Udah dibeli, gue tuh ngidamnya martabak Bangka, jadi suka banget martabak Bangka, martabak India tapi yang pakai daging sapi gitu. Kalau martabak yang harga 10.000 murah 15.000 tuh nggak mau, uwe gitu, muntah. Ini maunya harga 55.000 juga ya. Anak gue nih tapi nurun bapaknya tuh mau makanan yang enak-enak. Kalau nurun mamanya pasti mau makan apa adanya ya. Terus pokoknya makan tuh mau enak gitu. Makan ayam penyet tuh nggak mau yang di pinggiran pasar, mau yang kayak APJ gitu. Kalau APJ kan mereknya kan udah terkenal kan gitu. Kalau yang harga 10.000 15 gitu nggak mau, muntah. Gue juga heran gitu, kenapa kok kayak gini ya. Biasanya gue pun mau makan pinggir-pinggiran gitu, tapi ya gue bilang gini, ya ini anaknya nurun papanya. Lucu. Terus yang gue tau hamil 3 bulan itu gue kan wirid. Biasanya kan kalau ikut wirid itu terasa sakit pinggang gitu kan, ini kok nggak lagi, nggak merasain sakit pinggang, nggak ngerasain mual, nggak ngerasain muntah, hilang rasa-rasa itu ya, rasa nggak enak gitu. Terus nyeri di payudara pun juga nggak ada. Kalau tidur miring ke kiri ke kanan itu udah nggak ada lagi. Rupanya kalau udah ngerasain tanda-tanda kehamilan tuh kan kayak mual, muntah, sakit pinggang, badan terasa nggak enak, lemas.
maunya tiduran aja. Itu wajar ya, bagi ibu hamil itu nggak bahaya. Hamil kebo ada juga, itu kalau hamil kebo itu tidak merasakan mual dan muntah waktu di awal kehamilan. Nah kalau udah jalan selama 3 bulan itu, tadinya di awal ngerasain mual dan muntah gitu kan, terus session yang ke 3 bulan udah tidak terasa apa-apa, itu bahaya. Nah rupanya itu ciri-ciri keguguran. Sedih banget. Rupanya sebelum keguguran itu bawa ke rumah sakit, itu 3 hari sebelum keluar darahnya semua itu banyak, 3 hari itu keluar flek. Dan gue tuh pikir positif aja gitu ya, karena hamil tuh ada juga ngeluarin flek gitu. Jadi gue berpikir ini paling flek aja gitu kan, keluar gitu sedikit, belum berani bilang sama suami. Nah terus besoknya lagi keluar lagi deh agak banyak gitu kan, panik gitu, bilang nggak ya sama suami gitu kan. Gue juga nggak mau buat suami panik karena dia kan kerja, takut nanti kepikiran, tapi mau nggak mau harus bilang. Nah suami pun pikirannya positif, flek aja. Dia kan searching gitu kan di dokter, terus nanya sama orang tua gua juga, katanya nggak apa-apa itu mau flek, ya udah ya positifnya aja ya kan. Terus ke besoknya lagi tuh darah itu udah banyak gitu, pas itu demam. Gua demam sampai suami gue udah ngerasa nggak enak gitu. Gue bilang sama suami nggak usah kerja dulu ya yang gitu. Terus dia pun nggak kerja. Terus akhirnya keluar tuh darah tuh banyak banget dan shock. Gue heran gitu kan, langsung jrul gitu. Sampai heran, ya Allah ini apa gitu kan, kok banyak banget darahnya, ini apa gitu. Terus abis gitu pertama itu darah itu langsung surut gitu banyak banget kan, sampai ya kena ke celana gua gitu kan. Terus itu terdiamnya itu bingung, shock gitu, deg-degan, sampai suami pun juga diam. Akhirnya kami lihat-lihatan gitu, dan selang berapa menit itu keluar dengan kempelan seperti daging gitu, karena kan udah 3 bulan 1 minggu juga usia kehamilannya. Jadi keluar kempelan besar gitu kan. Disitulah udah berpikir ke arah situ, wah ini gua keguguran ini gitu. Dan akhirnya telepon sama orang tua kan, bilang, Bu, adik keguguran, sambil jalan ke rumah sakit. Itu tuh udah sakit banget. Sakitnya itu waktu 3 hari itu tuh terasa perut itu kayak diremes-remes. Sakitnya senggugutan itu haid, kayaknya rasanya 8 kali lipat dari senggugutan waktu haid. Kalau gua kan pas haid kan senggugutan. Nah ini sakitnya lebih parah yang waktu keluarin flek-flek darah itu. Tapi gue berpikir positif aja gitu, wala mungkin flek itu, nggak mau ambil yang gimana gitu kan. Sakitnya itu Masya Allah sakit banget, perut itu kayak diremes-remes. Gugutan itu rasanya kayak 8 kali lipat dari sakitnya senggugutan. Bawa ke rumah sakit, penanganannya ya seperti itu, apalagi BPJS kan. Sedih banget ya. Dibilang pihak rumah sakitnya nggak ada dokter, padahal gua kan itu mau lihat juga, gua pengennya itu USG untuk mastiin masih bisa kan anak gua tetap tertolong gitu kan. Rupanya dokternya nggak ada gitu. Gua datengin keluar darah itu yang banyak itu kan jam 11 itu, jam 11 lewat. Akhirnya sampai rumah sakit tuh jam setengah 1, dan di rumah sakit nggak ada dokter. Dan nggak ada dokter itu sampai nunggu sampai jam 9 malam baru ada dokter. Itu pun karena ada yang mau melahirkan, operasi. Dan jam 9 malam itu dan nahankan sakit dari jam berapa siang itu sampai malam. Itu sakit, ya Allah sakit banget. Itu selama dari ke rumah sakit itu sampai jam 9 malam itu keluar terus darah itu, sampai pakai pampers dewasa itu
Nah terus ditanya dokternya itu kan, ibu ada berapa lama hamilnya, usianya gitu kan, 3 bulan 1 minggu, mau kita cek dulu ya bu, kita untuk memastikan apakah ada jaringan-jaringan yang tertinggal, karena kalau misalnya ada yang tertinggal itu kan kita juga bisa sakit, bisa jadi kanker kalau kegugurannya itu nggak bersih. Di dalam perut itu nggak bersih gitu, jadi salah satunya itu harus dikuret atau minum obat, dan dia mendorong keluar semua gitu kan. Nah jadi di USG itu dicek sama dokternya itu masih ada kan, terus katanya bu ini harus dikuret, karena kalau nggak dikuret ibu nanti akan sakit terus, akan keluar darah terus katanya, terus bisa menyebabkan nanti kalau dibiarkan bisa jadi kanker. Akhirnya ya gue mau nggak mau ya harus kuret, itu dibius. Nah dibius itu hanya 30 menit ya, waktu kuretnya itu. Yang lamanya itu selesai kuret itu gue masih nggak sadar gitu, karena kan efek biusnya itu selama 1 jam. Dan setelah gue sadar itu kan dari biusnya, gue lihat di samping gue tuh udah ada suami. Tapi sakitnya masya Allah, kuret itu sakit loh guys. Iya sakit, perut itu juga sakit, terasa aduh nggak tahu dah. Pas selesai kuret itu kan nggak boleh minum dulu, belum boleh makan. Di situ gua haus banget, dah tahankan aja lah. Tapi sesak pipis, nah gua pipis lah diantar sama suami. Jadi gua pipis tuh masya Allah sakit banget tuh, sakit banget sakit banget itu. Keesok harinya juga tuh masih sakit, sampai bilang sama dokter, wah gini, dok kenapa sih masih sakit aja, padahal kan udah dikuret, harusnya kan udah bersih, kenapa masih sakit? Iya bu, itu namanya efeknya gitu kan, kuret itu dikorek biar nggak ada yang tertinggal. Nah jadi dia udah dikorek, jadi di proses rahim itu mengecil kembali. Yang tadinya rahim itu membesarkan kan hamil, jadi dia proses rahim itu mengecil, dan itulah efeknya. Hanya berapa hari lah, 3 hari gitu sakit pas masa kuret. Jadi salah satu keguguran itu tanda-tandanya adalah misalnya dia hamil 1 bulan itu kita mual, muntah, ya kan, gak enak badannya, terasa kayak masuk angin, lemes. Selama 2 bulan itu kalau kita mau makan itu wajar, kita banyak makan. Dan kalau selanjutnya lagi kita udah nggak terasa apapun, kita nggak terasa mual, nggak terasa muntah, nggak terasa rasa ngidam, pengen apapun, dan nyeri di payudara, tidur nyeri di payudara pun gak ada lagi, tidur pun yang tadinya sakit miring ke kiri, miring ke kanan pun sakit, yang terus gak ada lagi sakitnya, itu yang patut dicurigain, karena itu salah satu tanda keguguran, itu hilangnya tanda-tanda kehamilan. Pokoknya sedih banget itu yang keguguran bagi teman-teman garis 2. Terus kalian hamil itu tetap dijaga ya, jangan masak-masak. Karena pas gue hamil 1 bulan itu pun gue sama suami tuh suka jalan-jalan juga gitu, ikut suami. Guanya yang ini mungkin ya bosan juga gitu, jadi keluar-keluaran naik kereta juga. Nah ibu hamil muda itu hamil 1 sampai 5 bulan itu tidak boleh kereta-keretaan guys, sepeda motor, duduk yang terlalu lama itu nggak boleh. Terus nyuci, misalnya ada ibu-ibu ya kan, yang kan nggak semua yang punya mesin cuci ya, terus nyuci dengan jongkok-jongkok gini itu tidak boleh. Pokoknya ibu hamil yang hamil muda itu nggak boleh, pokoknya tenang aja lah, nggak usah yang kesantalan gitu kayak gua gitu ya. Dan dibilangin juga nggak boleh naik sepeda motor, naik kereta itu kesana kemari, tapi gua tetap ngeyel, nggak ngerti, dikasih tahu tetap kesana kesini. Terus ibu hamil itu nggak boleh stres, kita harus berpikirnya itu bahagia, jangan nggak boleh sedih-sedih ya. Ibu hamil tuh kalau ada masalah itu
keluarkan aja gitu unek-unek. Misalnya gua nggak suka loh sama adik lo gini 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 gini, kita keluarkan aja gitu unek-unek kita ke suami kita, jangan kita pendam. Kita kalau ada bahan yang gak enakan gitu kita bilang aja gitu, jangan kita pendam-pendam. Nah, ibu hamil itu rupanya sensitif ya, gampang tersinggung guys, gue udah rasakan sendiri gitu. Pokoknya itu gue gampang tersinggung gitu, terus gampang mewek. Terus nanti kalau suami ngomong pakai nada kuat gitu pun gue gampang mewek ya. Memang katanya pun ibu hamil seperti itu. Nah, intinya seperti itu ya guys. Tanda-tanda keguguran itu adalah hilangnya tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan itu apa? Mual, muntah, pusing, ngidam, pengen makanan apa aja tuh yang tadinya kita nggak suka, terus karena hamil ngidam, itu bisa jadi suka loh guys. Ya, pusing tuh, nggak enak badan, lemes, miring ke kiri salah, ke kanan salah. Ya guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Nah, satu lagi, ibu hamil itu nggak boleh makan buah nangka, durian, nanas, pepaya muda, ya, daging-daging yang mentah gitu nggak boleh. Kayak sate itu kan dia dibakar, itu matangnya itu nggak secara keseluruhan ya kan, karena dibakar, itu harus dihindarin ya. Pokoknya yang ibu hamil itu kayak durian itu, nanas tuh jangan ya, karena itu nggak boleh. Ibu hamil itu makanannya harus yang mateng, jangan yang mentah. Apalagi kayak sayuran-sayuran salad kayak gitu kan, salad sayur, nah itu jangan dulu. Memang sayuran tuh bagus, tapi dia mentah. Ibu hamil itu nggak boleh makannya mentah-mentah. Banyak pantangannya ibu hamil ya. Buat ibu-ibu, sampai di sini aja ya. Semoga bermanfaat apa yang Ferawu bilang ini tuh atas pengalaman Ferawu sendiri. Itu Ferawu ngalamin keguguran itu dengan usia anak Ferawu tuh 3 bulan 1 minggu. Itu sedih banget. Semoga cepat lagi untuk garis 2, dan ibu-ibu yang menanti garis 2 tetap semangat ya. Jaga kesehatan, rajin olahraga, makannya teratur ya. Sehat-sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.